dipaksa menikah, dihina, dan ditelantarkan. Kini kubalas kelakuan jahat suami dan mertua dengan cara tak terduga. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Fanny meremas buket bunga di tangannya hingga tangkainya terasa nyeri menusuk telapak. Gaun putih yang membalut tubuhnya bagai selubung duka, bukan lambang cinta. Di altar, Arta berdiri tegak. Wajahnya yang tampan seolah terukir dari batu, dingin dan tanpa ekspresi. 3 bulan lalu, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis, terperosok ke dalam lubang gelap yang dinamakan pernikahan paksa. Semua bermula saat ayahnya, Pak Gunawan, didera krisis finansial hebat. Perusahaan yang telah ia rintis selama puluhan tahun kini diambang kehancuran. Hutang menumpuk, kredit macet, dan para investor mulai menarik diri. Di tengah keputusasaan itu, datanglah Tuan Wibawa, seorang konglomerat yang dijuluki Raja Properti. Dia menawarkan bantuan, sebuah pinjaman yang tak bisa ditolak. Syaratnya hanya satu, Fanny harus menikah dengan putra satu-satunya, Arta Wibawa. Ayah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nak, jika ayah tidak menerima tawarannya, kita akan kehilangan segalanya, bisik Pak Gunawan dengan mata berkaca-kaca, memohon pengertian Fanny. Fanny, yang saat itu sedang merintis karirnya sebagai investigator finansial, harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Keahliannya yang brilian, yang selama ini ia gunakan untuk mengungkap kejahatan korporat, kini harus ia lupakan. Ia tahu, Tuan Wibawa sengaja membelinya dan menjinakkannya, agar keahliannya tidak mengusik bisnis kotor mereka di masa depan. Pernikahan ini, lebih dari sekadar ikatan suci, adalah sangkar emas yang memenjarakannya. Hari ini, sangkar itu resmi terkunci. Di hadapan para tamu, Arta mengucapkan ijab kabul dengan suara datar, tanpa sedikit pun kehangatan. Ia bahkan tidak repot-repot menatap Fanny. Matanya hanya tertuju pada satu wanita yang duduk di barisan depan. Seorang wanita berambut coklat dengan senyum sinis yang mengancam. Lania, pacar Arta. Setelah acara resmi selesai, Arta menghampiri Fanny. Jangan harap kamu mendapatkan apapun. Pernikahan ini hanya formalitas. Setelah ini, kamu tetap di kamarmu, dan aku akan bebas melakukan apapun yang ku mau. Fanny menggigit bibir, menahan gejolak amarah yang membara di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membalas kata-kata tajam itu, namun ia tahu itu percuma. Di mata Arta, ia hanyalah objek, bukan manusia. Pesta pernikahan mewah itu menjadi mimpi buruk yang sempurna. Nyonya Wibawa, ibu mertua Fanny, menghampirinya dengan tatapan dingin. Wanita parubaya itu mengenakan gaun sutra yang menjuntai anggun, namun sorot matanya setajam belati. Dengar, Fanny, bisiknya pelan, kamu harus ingat tempatmu. Kamu bukan menantu yang kami inginkan. Kamu hanya pelayan bergaun pengantin. Jangan pernah berharap mendapatkan kasih sayang atau warisan dari keluarga ini. Fanny terdiam, kata-kata Nyonya Wibawa terasa seperti cambuk yang mengoyak-ngoyak harga dirinya. Namun, ia tidak gentar. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan. Saya mengerti, Nyonya, jawab Fanny dengan suara tegas. Saya akan melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Nyonya Wibawa tertawa sinis. Kewajibanmu? Kewajibanmu hanyalah melayani Arta dan menjadi istri pajangan. Dan ingat, jika kamu mencoba macam-macam, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Ancaman itu membuat darah Fanny mendidih. Ia mengepalkan tangan di balik gaun pengantin. Mereka tidak hanya merendahkannya, mereka juga menjadikan keluarganya sebagai sandera. Fanny tahu, ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang perlawanan. Malam pertama mereka, Arta bahkan tidak kembali ke kamar. Fanny menunggu hingga dini hari, namun sosok suaminya tak kunjung muncul. Saat fajar menyingsing, ia mendengar suara tawa dari lantai bawah. Fanny bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari balkon. Di taman, Arta sedang sarapan dengan Lania dan Nyonya Wibawa. Mereka tertawa lepas,
mengabaikan keberadaan Fanny yang kini berstatus sebagai istri sah. Arta, kamu harus lebih sering membawa Lania ke sini. Dia lebih pantas berada di sisi putraku, ucap Nyonya Wibawa sambil mengusap kepala Lania. Tentu, Bu. Lania adalah satu-satunya wanita yang kucintai, jawab Arta, melirik ke atas seolah sengaja ingin didengar Fanny. Hati Fanny terasa diremas. Sakit, perih, dan marah. Namun, ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu turun ke bawah. Selamat pagi, sapa Fanny, berusaha terdengar ramah. Nyonya Wibawa menatapnya sinis. Kamu sudah bangun? Bukankah seharusnya kamu menyiapkan sarapan untuk suamimu? Arta hanya menatap Fanny dengan pandangan kosong. Tidak perlu repot, Fanny. Aku sudah makan. Dan jangan campuri urusanku dengan Lania. Arta, dia istrimu sekarang, tegur Lania dengan nada pura-pura peduli. Namun di matanya terukir jelas sebuah kemenangan. Istri. Arta tertawa meremehkan. Dia hanya wanita yang dipilih ayah untuk menyelamatkan bisnis ayahnya. Dia tidak lebih dari itu. Kata-kata Arta bagai belati yang menusuk ulu hati Fanny. Ia menunduk, tak sanggup lagi menatap wajah mereka yang penuh hinaan. Fanny merasa dirinya tak lebih dari seonggok daging yang dijual. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tinggi dengan setelan rapi muncul di ambang pintu. Arta, kita harus segera ke kantor. Ada banyak dokumen yang harus kamu tanda tangani, ucap pria itu. Dialah Andra, asisten pribadi Arta, yang juga merupakan anak dari Bibi Sri, seorang pelayan setia di rumah Wibawa. Andra, kamu saja yang mengurusnya. Aku masih ingin bersenang-senang dengan Lania, jawab Arta malas-malasan. Tapi, Tuan Wibawa berpesan. Ayahku sudah meninggal. Aku yang memegang kendali sekarang, bentak Arta, membuat suasana menjadi tegang. Fanny memperhatikan interaksi mereka. Ada sesuatu yang janggal dari ekspresi Andra. Tatapannya pada Arta seperti menyiratkan ketidaksetujuan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Fanny menyadari, ia tidak sendirian. Ada benang merah yang tersembunyi di balik semua drama ini, dan ia harus mengungkapnya. Sikap Arta yang kekanakan dan ketergantungannya pada Nyonya Wibawa membuat Fanny berpikir keras. Apakah dia benar-benar putra yang berhak mewarisi semuanya? Gumamnya dalam hati. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Naluri investigatornya mulai bekerja. Ia akan menggunakan pernikahan ini sebagai jembatan untuk membongkar semua kebusukan keluarga Wibawa, tidak hanya untuk membalaskan dendamnya, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagi ayahnya. Di tengah semua kehinaan yang menimpanya, sebuah tekad baru terukir di hati Fanny. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membalas semua kekejaman mereka, dan bangkit menjadi wanita yang tak pernah mereka sangka. Ia akan menjadi ratu yang menghancurkan kerajaan dari dalam, dan memastikan bahwa tidak ada lagi korban seperti dirinya. Pernikahan ini mungkin adalah akhir dari mimpinya, tapi Fanny yakin, ini juga akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan itu adalah janji yang tak akan pernah ia ingkari. Ia akan memulai pembalasannya, selangkah demi selangkah, dari dalam sangkar emas ini. Dan ia akan memulainya dari mencari tahu siapa sebenarnya Andra, dan apa yang ia sembunyikan. Fanny berjalan melewati koridor-koridor megah rumah Wibawa, bagai arwah yang tak diundang dalam pesta. Di tangannya, selembar daftar menu sarapan hari ini yang diminta Nyonya Wibawa. Pagi ini, ia tidak lagi memakai gaun pengantinnya, melainkan seragam pelayan berwarna hitam putih yang terasa dingin membalut kulitnya. Permintaan Nyonya Wibawa itu, bagai ludah yang mendarat tepat di wajahnya, menegaskan status barunya sebagai pelayan bergaun pengantin, seperti yang dilontarkan wanita itu di acara pernikahan. Ia menemukan Nyonya Wibawa sedang duduk di ruang keluarga, ditemani oleh Lania dan Arta. Pemandangan itu terasa seperti pisau tumpul yang mengiris-iris hati Fanny. Lania duduk di samping Arta, tertawa manja sembari menyuapi suaminya itu sepotong roti. Oh, lihat siapa yang datang, sindir Nyonya Wibawa, menatap Fanny dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata merendahkan. Akhirnya kamu tahu posisimu. Cepat siapkan sarapan.
Jangan sampai Tuan Arta menunggu. Fanny menghela napas, berusaha menahan emosinya. Ia mengangguk pelan dan meletakkan daftar menu di atas meja. Sarapan sudah saya siapkan, Nyonya. Saya hanya perlu tahu Anda dan Tuan Arta ingin makan apa hari ini. Aku tidak butuh menu darimu, Arta menyahut dengan nada dingin. Aku sudah kenyang. Lania sudah menyiapkan sarapan terbaik untukku. Lania tersenyum puas, memamerkan kemenangannya. Tentu saja, sayang. Aku tahu semua makanan kesukaanmu. Nyonya Wibawa menatap Fanny dengan mata penuh amarah. Dasar wanita tak berguna. Untuk apa ayahmu memaksamu menikah dengan putraku jika kamu bahkan tidak bisa mengurusnya? Kamu pikir pantas berada di sini, wanita murahan. Hinaan itu menusuk relung hati Fanny. Tubuhnya membeku, namun ia tidak gentar. Ia telah bertekad untuk tidak membiarkan kata-kata mereka menghancurkannya. Di balik seragam pelayan itu, Fanny adalah seorang investigator finansial yang terlatih. Ia bisa mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Saya minta maaf, Nyonya, jawab Fanny dengan nada tenang. Saya akan pastikan sarapan Tuan Arta selalu siap setiap pagi. Arta berdiri dari kursinya. Sudahlah, Bu. Lebih baik kita pergi saja. Aku tidak selera makan di sini. Arta menggandeng Lania, meninggalkan Fanny seorang diri di ruang keluarga yang terasa begitu hampa. Fanny berdiri kaku di tempatnya, menatap nanar punggung Arta yang menghilang di balik pintu. Ia merasa dirinya seperti patung lilin yang dipajang di museum, tak bernyawa. Sejak pernikahan itu, hidup Fanny bagaikan neraka. Arta seringkali pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika ia ada di rumah, ia akan sengaja membawa Lania. Mereka sering terlihat bermesraan di depan Fanny, seolah sengaja ingin memamerkan hubungan mereka. Suatu malam, Fanny sedang membaca buku di perpustakaan rumah ketika Arta masuk. Ia terlihat mabuk, berjalan sempoyongan. Fanny menatapnya dengan iba. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Arta tertawa sinis. "Sejak kapan kamu peduli padaku? Kamu hanya ingin hartaku, kan?" "Aku tidak pernah menginginkan harta atau jabatanmu, Arta. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai," jawab Fanny, suaranya bergetar. "Omong kosong," bentak Arta. "Kamu sama saja dengan wanita-wanita lain. Kamu dan ayahmu hanya memanfaatkan keluarga kami." "Ayahku tidak pernah memanfaatkanku. Ia dipaksa. Sama sepertiku," balas Fanny, suaranya meninggi. "Pernikahan ini adalah jebakan untuk kita berdua. Kamu pikir kamu bebas? Kamu juga sama-sama terperangkap." Arta memegang kerah kemeja Fanny, matanya menyala penuh amarah. "Jaga bicaramu. Aku tidak akan pernah terperangkap. Aku adalah pewaris sah keluarga Wibawa, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau." "Pewaris sah?" Fanny menyeringai sinis. "Kamu yakin?" Arta melepaskan cengkeramannya, terkejut dengan pertanyaan Fanny. "Apa maksudmu?" "Tidak ada. Hanya saja, Tuan Wibawa tidak pernah memperlakukanmu seperti putranya," ujar Fanny, berhasil mengalihkan topik pembicaraan. "Ia lebih memilih asistennya, Andra." Arta tertawa terbahak-bahak. "Andra? Dia hanya anak pelayan. Jangan pernah membandingkan aku dengannya." Arta lalu pergi, meninggalkan Fanny seorang diri dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Fanny tahu, kata-katanya telah berhasil memprovokasi Arta. Ia yakin, ada rahasia besar di balik keluarga ini, dan ia akan mengungkapnya satu persatu. Keesokan harinya, Fanny melihat Arta pergi ke kantor dengan Andra. Ia melihat Andra berbicara dengan Arta, namun Arta hanya melengos, tak mau mendengarkan. Fanny tersadar, Andra memiliki sebuah rahasia yang ia sembunyikan. Dan rahasia itu akan menjadi kunci bagi kebangkitan Fanny. Fanny memutuskan untuk mendekati Bibi Sri, pelayan tua yang seringkali ia temui. Bibi Sri adalah seorang wanita paruh baya dengan senyum yang teduh. Di mata Fanny, Bibi Sri adalah satu-satunya orang yang tulus padanya di rumah itu. "Bibi Sri," sapa Fanny, menghampiri Bibi Sri yang sedang menyiram bunga di taman. "Non Fanny," jawab Bibi Sri, senyumnya mengembang. "Apa yang bisa Bibi bantu?"
Aku hanya ingin tahu, apakah Bibi baik-baik saja? Tanya Fanny, suaranya pelan. Bibi Sri meletakkan selang air dan menatap Fanny. Bibi baik-baik saja, Non. Justru, Bibi yang khawatir denganmu. Bibi melihat semua perlakuan mereka padamu. Mata Fanny berkaca-kaca. Hatinya terharu mendengar ungkapan Bibi Sri. Aku tidak apa-apa, Bibi. Aku akan baik-baik saja. Jangan bohong, Non. Bibi tahu kamu menderita. Bibi tahu, kamu tidak seperti wanita-wanita lain yang hanya mengejar harta. Bibi melihat ketulusan di hatimu, ucap Bibi Sri, suaranya bergetar. Fanny memeluk Bibi Sri. Terima kasih, Bibi. Terima kasih sudah mengerti aku. Bibi Sri membalas pelukan Fanny. Tidak apa-apa, Non. Kamu harus kuat. Jangan pernah menyerah. Bibi tahu, kamu punya keahlian yang hebat. Jangan biarkan mereka mematikan cahayamu. Fanny terkejut. Bagaimana Bibi Sri tahu ia punya keahlian? Apakah ia salah satu mata-mata dari ayah mertuanya? Bibi. Tuan Wibawa pernah menceritakan tentangmu, Non. Dia bilang, kamu adalah wanita cerdas yang akan menjadi menantunya. Dia juga berpesan, jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan, datanglah padaku. Aku akan memberikanmu semua bukti yang kamu butuhkan untuk menghancurkan mereka. Sebuah kotak di kamar rahasia di loteng. Di sana ada semua dokumen dan rekaman yang kamu butuhkan. Bisik Bibi Sri, suaranya sangat pelan. Fanny terhenyak. Jadi, pernikahan ini bukan hanya jebakan, melainkan ujian. Dan Bibi Sri adalah sekutu tak terduga yang disiapkan oleh ayah mertuanya. Ia tak tahu harus merasa senang atau sedih. Malam itu, Fanny pergi ke loteng. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang lama. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah USB, beberapa dokumen dan rekaman yang membongkar kejahatan finansial keluarga Wibawa. Ia juga menemukan sebuah surat dari Tuan Wibawa. Surat itu berbunyi, Fanny, jika kamu membaca surat ini, itu artinya kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat. Gunakan bukti-bukti ini untuk menghancurkan mereka. Hancurkan putraku dan wanita yang ia cintai. Mereka tidak pantas mewarisi kerajaanku. Kamu adalah satu-satunya yang pantas. Dan ingat, Andra adalah orang kepercayaanku. Dia akan membantumu. Hancurkan mereka, Fanny. Air mata Fanny mengalir. Tuan Wibawa memang telah menjebaknya, namun ia juga memberinya jalan keluar. Ia adalah pion dalam permainan catur yang lebih besar. Namun, kini ia memiliki kekuatan. Dengan bukti-bukti ini, ia bisa menghancurkan keluarga Wibawa. Dan ia akan melakukannya, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan bagi ayahnya. Ia akan membuktikan bahwa ia bukanlah wanita murahan yang bisa mereka hina. Ia adalah Fanny, sang investigator finansial yang akan menghancurkan kerajaan mereka, selangkah demi selangkah. Dan ia akan memulainya, tepat saat mereka lengah. Hari itu, kehidupan Fanny sebagai pelayan di rumah Wibawa berakhir. Babak baru hidupnya, sebagai ratu yang akan menghancurkan kerajaan, dimulai. Fanny memegang USB di tangannya, benda kecil itu terasa berat, seolah menyimpan beban seluruh masa lalu dan masa depan. Malam-malam berikutnya, ia menghabiskan waktu di kamar, menyelinap ke perpustakaan saat semua orang terlelap, dan membaca semua dokumen yang diberikan oleh Bibi Sri. Data-data keuangan, rekaman percakapan, dan laporan audit yang dipalsukan. Semua itu bagaikan puzzle yang akhirnya menyatu, mengungkapkan potret asli keluarga Wibawa yang selama ini tersembunyi. Keluarga yang dipuja banyak orang itu ternyata sebuah sarang penyamun yang dibangun di atas tumpukan kebohongan dan pengkhianatan. Fanny menemukan jejak penggelapan dana, pencucian uang, dan transaksi ilegal yang sengaja disembunyikan. Arta, yang selama ini terlihat arogan dan ceroboh, ternyata hanya boneka. Ia menjalankan semua perintah Nyonya Wibawa, yang merupakan dalang di balik semua kejahatan itu. Namun, satu hal yang paling mengejutkan adalah isi sebuah surat wasiat mendiang Tuan Wibawa yang sengaja disembunyikan. Di sana tertulis, "Aku menguji putraku, Arta.
Aku memberinya segala kemudahan, uang, dan kekuasaan untuk melihat apakah ia bisa mengelolanya. Jika ia gagal, maka semua warisan akan jatuh ke tangan Fanny, wanita yang sudah kutempa untuk menjadi ratu di kerajaan ini. Fanny terdiam. Wasiat itu mengguncang seluruh keyakinannya. Ia bukan hanya pion dalam permainan, melainkan kandidat pewaris tahta. Pagi itu, Fanny memulai permainannya. Ia mengenakan gaun sederhana, membiarkan rambutnya tergerai, dan duduk di meja makan seolah tak terjadi apa-apa. Nyonya Wibawa dan Arta terkejut melihatnya. "Kamu pikir kamu siapa?" tanya Nyonya Wibawa, matanya menyala. "Lepaskan gaun itu dan kenakan seragam pelayanmu." "Saya sudah muak diperlakukan seperti pelayan," jawab Fanny tenang, matanya menatap lurus ke arah Nyonya Wibawa. "Saya sudah tahu semua rahasia Anda. Rahasia tentang kejahatan finansial keluarga ini, dan juga rahasia tentang wasiat mendiang Tuan Wibawa." Wajah Nyonya Wibawa memucat. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Saya punya mata di mana-mana." Fanny tersenyum sinis. "Saya tahu, Anda menyembunyikan wasiat itu. Anda juga memanipulasi Arta, membuatnya percaya bahwa ia pewaris sah. Namun, dia hanya pion dalam permainan yang Anda ciptakan." "Omong kosong," bentak Arta. Ia berdiri dari kursinya. "Jangan percaya wanita ini, Bu. Dia hanya ingin memecah belah kita." "Benarkah?" Fanny melirik Arta. "Jika kamu begitu yakin, kenapa kamu tidak berani menatap mataku?" Arta terdiam. Tatapannya ragu, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Cepat pergi dari sini," teriak Nyonya Wibawa. "Kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun." "Saya tidak butuh apa-apa dari Anda," balas Fanny. "Saya hanya ingin keadilan." Fanny lalu pergi ke kantor Arta. Ia tahu, di sana ada dokumen-dokumen penting yang bisa menjadi bukti kejahatan mereka. Ia memasuki ruangan Arta, namun ia terkejut. Pintu ruangan itu tidak terkunci. Di atas meja, ada sebuah amplop yang berisi foto-foto dan rekaman video. Fanny membuka amplop itu, dan jantungnya berdebar kencang saat melihat isinya. Foto-foto Arta sedang bermesraan dengan seorang wanita lain yang sama sekali bukan Lania. Wanita itu mengenakan seragam perawat, dan ia sedang menggendong seorang anak laki-laki. Fanny melihat Arta tertawa, memeluk anak itu, dan mencium keningnya. Pemandangan itu bagai petir di siang bolong. Lania hanyalah kedok, dan Arta ternyata memiliki wanita simpanan lain yang memberinya seorang anak. Tiba-tiba, Arta masuk. Ia terkejut melihat Fanny memegang amplop itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja?" jawab Fanny, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Arta merebut amplop itu dari tangan Fanny. "Ini bukan urusanmu. Jangan pernah ikut campur urusan pribadiku." "Kenapa? Kamu takut aku akan memberitahu Lania?" tanya Fanny, menatapnya dengan pandangan mengancam. Arta terdiam, wajahnya pucat. Kamu tahu?" "Tentu saja. Aku tahu semuanya, Arta. Aku tahu, kamu bukan anak kandung ayahmu. Aku juga tahu, kamu memiliki wanita simpanan dan seorang anak laki-laki. Dan aku tahu, Lania hanyalah kedok yang kamu gunakan untuk menutupi kebohonganmu," kata Fanny, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Arta terkejut. Ia tidak menyangka Fanny tahu semua rahasianya. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang membara di dadanya. "Siapa yang memberitahumu semua ini?" "Bukan siapa-siapa. Aku hanya menggunakan keahlianku," jawab Fanny, menyeringai. "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapa-siapa, kecuali kamu berjanji untuk membantuku menghancurkan ibumu." Arta menatap Fanny dengan mata penuh kebencian. "Kamu pikir aku akan berkhianat pada ibuku sendiri? Bukankah dia juga berkhianat padamu?" balas Fanny. "Dia tidak pernah menganggapmu sebagai putranya. Dia hanya menggunakanmu untuk mendapatkan warisan yang seharusnya menjadi milikku. Ayahmu juga berkhianat, Arta. Ia menjebakku dalam pernikahan ini hanya untuk menguji seberapa kuat aku." Arta terdiam. Semua kebohongan yang selama ini ia yakini, kini terungkap satu persatu. Ia merasa dirinya bodoh.
Selama ini, ia hanya menjadi pion dalam permainan yang kejam. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, ucap Fanny. Jika kamu mau bersekutu denganku, kita akan menghancurkan ibumu bersama-sama. Jika tidak, aku akan membongkar semua rahasiamu dan keluargamu akan hancur. Fanny lalu pergi, meninggalkan Arta seorang diri di ruangan itu. Hati Arta terasa hancur. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Apakah Fanny mengatakan yang sebenarnya? Apakah ibunya benar-benar berkhianat padanya? Ia merasa marah pada Fanny, pada ibunya, dan pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ia harus membuat pilihan, dan pilihan itu akan menentukan nasibnya. Fanny melangkah keluar dari ruangan, perasaannya campur aduk. Ia tidak tahu apakah Arta akan berpihak padanya atau tidak. Namun, ia tahu, ia telah berhasil membuat Arta ragu. Itu adalah langkah awal dari sebuah kehancuran. Di tengah semua kebohongan dan pengkhianatan ini, Fanny menemukan dirinya semakin kuat. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang wanita yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam, dan ia tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan itu adalah janji yang tak akan pernah ia ingkari. Fanny, sang investigator yang dipenjara dalam pernikahan, kini telah menemukan jalannya menuju kebebasan. Ia akan menggunakan semua keahliannya untuk menghancurkan mereka, dan ia akan memulai permainannya, selangkah demi selangkah. Ia akan menunggu hingga Arta membuat pilihan. Apakah ia akan menjadi sekutu atau musuh? Dan apapun pilihannya, Fanny sudah siap. Ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Udara malam di kediaman Wibawa terasa dingin menusuk tulang. Fanny berdiri di balkon kamar, menatap langit Jakarta yang bertabur bintang, namun hatinya terasa hampa. Hening, namun pikirannya tak pernah tenang. Sejak konfrontasinya dengan Arta, Fanny merasa seperti berada di medan pertempuran, menunggu aba-aba untuk menyerang atau diserang. Ia tak tahu apa keputusan Arta, namun ia tahu ia harus bersiap untuk segala kemungkinan. Pikirannya melayang, mengingat kembali percakapannya dengan Bibi Sri. Wanita tua itu telah menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan yang melingkupinya. Bibi Sri bukan hanya seorang pelayan, melainkan sosok ibu yang tulus, sosok yang mengingatkan Fanny pada ibunya sendiri. Saat Fanny sedang melamun, pintu kamarnya diketuk pelan. Fanny bergegas membuka pintu, dan ia terkejut melihat Bibi Sri berdiri di sana, membawakan nampan berisi teh hangat dan biskuit. "Non Fanny, Bibi tahu kamu belum makan malam," bisik Bibi Sri, senyumnya yang tulus menghangatkan hati Fanny. "Terima kasih, Bibi," ucap Fanny. "Aku tidak lapar." "Jangan bohong, Non. Bibi tahu kamu sedang memikirkan banyak hal," balas Bibi Sri, mendesak Fanny untuk duduk di sofa. "Makanlah, Non. Jangan sampai kamu sakit." Fanny menerima nampan itu, matanya berkaca-kaca. "Bibi, kenapa Bibi begitu baik padaku? Kenapa Bibi membantuku?" Bibi Sri duduk di samping Fanny. "Non, Bibi sudah bekerja di keluarga ini puluhan tahun. Bibi melihat semuanya. Bibi melihat bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka menjadi serakah, bagaimana mereka memperlakukanmu seperti sampah. Bibi tidak bisa diam saja." Fanny menghela napas. "Tapi, Bibi bisa kehilangan pekerjaanmu jika Nyonya Wibawa tahu Bibi membantuku." "Bibi tidak peduli. Bibi sudah tua, Non. Dan Bibi tidak ingin melihat mereka merusak kehidupanmu. Tuan Wibawa berpesan padaku. Ia tidak ingin putraku dan cucunya menjadi korban dari keserakahan mereka," kata Bibi Sri, matanya menatap lurus ke arah Fanny. "Dan Bibi akan menepati janji Bibi pada Tuan Wibawa." Fanny terhenyak. "Apa maksud Bibi?" "Tuan Wibawa memiliki sebuah rahasia, Non. Rahasia yang sangat besar. Sebelum meninggal, dia memberi Bibi sebuah kotak yang berisi semua bukti kejahatan keluarga ini. Rekaman percakapan, dokumen-dokumen penting, bahkan surat wasiat yang asli," bisik Bibi Sri, suaranya pelan dan penuh rahasia. Jantung Fanny berdebar kencang. Ia tahu,
Bibi Sri memiliki semua yang ia butuhkan untuk menghancurkan mereka. Di mana kotak itu, Bibi? Kotak itu tersembunyi di kamar rahasia di loteng. Hanya Bibi yang tahu, jawab Bibi Sri. Bibi tidak bisa memberikan kunci padamu sekarang, Non. Tapi Bibi akan membantumu. Bibi akan mencari waktu yang tepat saat mereka lengah. Fanny menggenggam tangan Bibi Sri. Terima kasih, Bibi. Terima kasih banyak. Bibi Sri tersenyum. Jangan berterima kasih pada Bibi, Non. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Kamu adalah wanita yang kuat, Non. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka mematikan cahayamu. Setelah Bibi Sri pergi, Fanny tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, memikirkan semua yang ia dengar dari Bibi Sri. Jadi, semua ini adalah ujian. Arta bukanlah pewaris yang sah. Dan Bibi Sri adalah sekutu tak terduga yang akan membantunya. Keesokan harinya, Fanny melihat Arta pergi ke kantor. Ia pergi dengan mobil yang ia kendarai sendiri. Tidak ada Lania di sampingnya. Arta menatap Fanny sekilas. Tatapannya menyiratkan keraguan dan kebingungan. Fanny tahu, Arta sedang berpikir keras. Pada siang hari, Fanny memberanikan diri untuk mendekati Andra. Ia menemukan Andra sedang bekerja di ruang kerja Arta. Pria itu tampak sibuk, namun ia tidak terkejut melihat Fanny. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya Fanny? Tanya Andra sopan, namun matanya menatap Fanny dengan pandangan yang penuh arti. Aku hanya ingin tahu, apakah Arta baik-baik saja? Tanya Fanny, berpura-pura peduli. Andra tersenyum tipis. Tuan Arta baik-baik saja, Nyonya. Tapi ia sedang kebingungan. Saya yakin, ia sedang memikirkan semua yang Nyonya katakan padanya kemarin. Jadi, kamu sudah tahu semua yang terjadi? Tanya Fanny. Andra mengangguk. Tuan Arta sudah menceritakannya padaku. Dan saya yakin, apa yang Nyonya katakan itu benar. Fanny terkejut. Kamu tahu semua tentang keluarga ini? Saya anak dari Bibi Sri, Nyonya. Saya dan Bibi Sri adalah orang kepercayaan Tuan Wibawa. Kami tahu semua rahasia keluarga ini, jawab Andra, suaranya datar. Tuan Wibawa sudah menduga bahwa Nyonya Wibawa akan mencoba untuk mengambil semua hartanya. Karena itu, ia menyuruh saya untuk selalu memantau Tuan Arta dan memastikan bahwa Nyonya Wibawa tidak akan pernah berhasil. Jadi, Tuan Wibawa, dia sudah tahu bahwa Arta bukan putra kandungnya? Tanya Fanny. Andra mengangguk. Tuan Wibawa tahu, Nyonya. Dia tahu bahwa Tuan Arta adalah anak dari perselingkuhan Nyonya Wibawa. Dia tidak ingin hartanya jatuh ke tangan orang yang tidak pantas. Fanny terhenyak. Semua teka-teki kini terjawab sudah. Pernikahan ini, semua penghinaan ini, semua ini adalah bagian dari ujian keji yang dirancang oleh mendiang ayah mertuanya. Dan kamu, kenapa kamu tidak memberitahu Arta? Tanya Fanny. Karena itu bukan tugasku, Nyonya. Tugasku hanya memantau dan melaporkan pada Tuan Wibawa. Dan sekarang, tugasku adalah membantu Nyonya. Saya akan memberikan Nyonya semua data yang Nyonya butuhkan untuk menghancurkan mereka. Saya akan membantu Nyonya dari dalam, jawab Andra. Kenapa? Kenapa kamu mau membantuku? Tanya Fanny. Karena Nyonya adalah wanita yang kuat. Nyonya pantas mendapatkan keadilan. Dan saya tidak ingin melihat Nyonya menjadi korban dari keserakahan mereka, jawab Andra. Fanny menatap Andra. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia tahu, Andra adalah sekutu yang bisa ia percaya. Terima kasih, Andra. Sama-sama, Nyonya. Sekarang, kita harus bekerja sama. Kita harus menyusun rencana untuk menjatuhkan mereka, ucap Andra. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sejak saat itu, Fanny dan Andra mulai bekerja sama. Mereka menyusun rencana, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi untuk menjatuhkan keluarga Wibawa. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang investigator yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam. Fanny tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Ia memiliki sekutu, dan ia memiliki kekuatan. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina
akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan ia akan memulai permainannya, selangkah demi selangkah. Malam itu, setelah percakapan rahasia dengan Andra, Fanny tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di depan laptop, menelusuri data-data yang diberikan oleh Bibi Sri. Ribuan lembar dokumen, puluhan rekaman suara, dan video-video tersembunyi. Semua itu bagaikan puzzle raksasa yang menunggu untuk disatukan. Semakin dalam ia menggali, semakin gelap rahasia yang ia temukan. Keluarga Wibawa bukanlah penguasa properti yang terhormat, melainkan predator finansial yang haus kekuasaan. Ia menemukan jejak-jejak penggelapan dana proyek, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan cangkang. Nama Nyonya Wibawa selalu muncul sebagai dalang utama. Ia adalah sang ratu yang mengendalikan kerajaan kejahatan ini. Arta, putra kesayangannya, hanyalah pion yang dimainkan dengan sempurna. Namun, ada satu hal yang paling mengejutkan Fanny. Dalam sebuah file terenkripsi, tersimpan sebuah rahasia yang mengguncang seluruh keyakinannya. Itu adalah sebuah laporan DNA. Fanny membacanya berulang kali, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Laporan itu membuktikan bahwa Arta bukanlah putra kandung Tuan Wibawa. Tanggalnya, sidik jari digitalnya, semua otentik. Laporan itu menunjukkan bahwa Arta adalah anak dari perselingkuhan Nyonya Wibawa dengan seorang pengusaha yang kini telah meninggal. Fanny terhenyak. Semua kekejaman yang dilontarkan Arta, semua perlakuan buruk Nyonya Wibawa, semua itu kini memiliki makna yang lebih dalam. Nyonya Wibawa tidak mencintai Arta, ia hanya menggunakannya. Ia menjadikannya pewaris palsu agar semua harta jatuh ke tangannya. Ia adalah boneka yang dimainkan dengan sempurna. Terdengar ketukan pelan di pintu. Fanny buru-buru menutup laptopnya dan menyimpan USB di balik bantal. Andra masuk, membawa secangkir teh panas. "Belum tidur, Nyonya?" tanya Andra. "Belum. Ada banyak hal yang harus aku selesaikan," jawab Fanny, suaranya parau. Andra tersenyum. "Nyonya tahu, Tuan Arta sedang dalam dilema. Ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Ia sudah mencurigai Nyonya Wibawa sejak lama, namun ia tidak punya bukti. Nyonya adalah satu-satunya harapan Tuan Arta." Fanny mengangguk. "Aku tahu. Tapi, ia harus memilih. Ia harus berpihak pada kebenaran, atau ia akan ikut hancur bersama ibunya." "Saya setuju. Tapi Nyonya Wibawa juga sangat cerdik. Ia tidak akan mudah menyerah. Ia pasti akan mencari cara untuk menghancurkan Nyonya," kata Andra, matanya menatap Fanny dengan serius. Dia sudah mulai curiga. Ia tahu Nyonya bukan wanita biasa. "Aku tahu. Tapi, aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus maju. Untuk keadilan, dan untuk kebebasanku," jawab Fanny, tatapannya menyala. Pagi harinya, Fanny kembali menjalankan perannya sebagai istri pajangan. Ia mengenakan gaun yang indah, dan duduk di meja makan. Nyonya Wibawa dan Arta terkejut melihatnya. "Kamu pikir kamu siapa?" tanya Nyonya Wibawa, matanya menyala. "Kamu tidak pantas memakai gaun itu." "Saya adalah istri dari Tuan Arta, dan saya akan melakukan apapun yang saya mau," jawab Fanny, suaranya tenang. Arta menatap Fanny, matanya menyiratkan keraguan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia ingin memihak pada ibunya. Di sisi lain, ia tahu Fanny adalah satu-satunya yang bisa membantunya keluar dari jebakan ini. "Arta, kamu harusnya sadar," ucap Fanny, menatapnya dengan penuh arti. "Kamu hanya boneka. Ibumu tidak pernah mencintaimu. Dia hanya menggunakanmu untuk mendapatkan warisan." Wajah Arta memerah. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja. "Jangan bicara omong kosong." "Omong kosong?" Fanny menyeringai. "Jika aku omong kosong, kenapa ibumu tidak berani membantahku?" Nyonya Wibawa berdiri, matanya penuh amarah. "Cukup. Jangan dengarkan wanita ini, Arta. Dia hanya ingin menghancurkan kita." "Benarkah?" Fanny mengambil ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara. Suara itu adalah suara Nyonya Wibawa yang sedang berbicara dengan seorang pria. "Aku tidak peduli.
Aku hanya ingin Arta menjadi pewaris. Aku akan membuat Arta menceraikan wanita itu, dan kita akan menguasai semua harta Tuan Wibawa. Suara Nyonya Wibawa terdengar jelas dari ponsel Fanny. Wajah Arta memucat. Ia menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Bu, itu suara ibu. Nyonya Wibawa terkejut. Itu bukan suaraku. Tidak perlu berbohong, Nyonya. Saya punya bukti yang lebih kuat, kata Fanny, menatap Arta. Saya juga punya bukti bahwa kamu bukan anak kandung Tuan Wibawa. Kamu adalah anak dari perselingkuhan ibumu. Arta terkejut. Ia menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Bu, apakah itu benar? Nyonya Wibawa terdiam. Ia tidak bisa lagi berbohong. Wajahnya yang tegang kini dipenuhi rasa takut. Tidak, itu tidak benar. Arta, dia bohong. Arta menggelengkan kepalanya. Cukup, Bu. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Aku muak. Arta beranjak dari kursinya dan pergi. Ia tidak tahu harus kemana. Hatinya hancur. Semua kebohongan yang selama ini ia yakini, kini terungkap. Ia merasa dirinya bodoh. Ia merasa dirinya tak lebih dari seonggok daging yang dipermainkan. Fanny menatap punggung Arta yang menghilang. Ia tahu, ia telah berhasil membuat Arta ragu. Itu adalah langkah awal dari sebuah kehancuran. Kamu sudah melihatnya sendiri, Nyonya. Arta tidak akan lagi membelamu, kata Fanny, menatap Nyonya Wibawa. Dan sekarang, giliranmu. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membongkar semua kejahatanmu. Dan kamu akan kehilangan semuanya. Nyonya Wibawa gemetar. Ia tahu, ia telah kalah. Ia tahu, Fanny adalah lawan yang tak bisa ia hadapi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu begitu kuat? Aku adalah Fanny. Wanita yang kamu hina. Wanita yang kamu anggap remeh. Dan aku akan membuktikan padamu, bahwa wanita yang kamu hina, akan menjadi wanita yang paling kamu takuti. Jawab Fanny, suaranya tegas. Sejak saat itu, Fanny dan Andra mulai bekerja sama. Mereka menyusun rencana, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi untuk menjatuhkan keluarga Wibawa. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang investigator yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam. Fanny tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Ia memiliki sekutu, dan ia memiliki kekuatan. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan ia akan memulai permainannya, selangkah demi selangkah. Langkah kaki Fanny terasa ringan, seolah ia baru saja melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Setelah konfrontasi pagi itu, ia merasa bebas. Ia tidak lagi harus berpura-pura menjadi istri yang patuh, atau pelayan yang tak berdaya. Ia telah menunjukkan taringnya, dan Nyonya Wibawa kini tahu, ia bukan lawan yang mudah. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia harus bertindak cepat sebelum Nyonya Wibawa menyusun serangan balik. Malam itu, ia dan Andra bertemu di perpustakaan, tempat rahasia mereka. Andra membawa laptop dan beberapa flash disk yang berisi data-data keuangan perusahaan Wibawa. Nyonya, ini semua data keuangan perusahaan Wibawa. Laporan keuangan yang asli, transaksi-transaksi gelap, dan semua aset mereka yang tersembunyi, kata Andra, menunjuk ke layar laptop. Saya sudah membuat salinannya. Tapi Nyonya Wibawa dan Arta akan segera menyadarinya. Fanny mengangguk. Aku tahu. Kita harus bertindak cepat. Kita akan menyusun sebuah rencana yang sempurna untuk menghancurkan mereka di mata publik. Apa rencana Nyonya? Tanya Andra. Kita akan menyebarkan rumor tentang kebangkrutan perusahaan Wibawa di kalangan investor kecil. Jawab Fanny, senyum sinis terukir di bibirnya. Kita akan membuat mereka panik dan menjual saham mereka. Ketika harga saham anjlok, kita akan membeli saham-saham itu secara perlahan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kendali atas perusahaan. Andra terkejut. Tapi Nyonya, itu adalah risiko yang sangat besar. Jika mereka tahu, kita akan hancur. Aku tidak takut, Andra.
Aku sudah merencanakan semuanya. Aku akan menggunakan jaringan investigator finansialku untuk menyebarkan rumor ini, kata Fanny, matanya menyala. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang mereka anggap remeh ini akan menjadi wanita yang menghancurkan mereka. Andra terdiam. Ia melihat Fanny yang berbeda. Fanny yang ia kenal sebelumnya adalah seorang wanita yang polos dan penurut. Namun kini, ia adalah wanita yang berani, cerdas, dan penuh strategi. Ia adalah sang investigator yang bangkit dari tidurnya. Baik, Nyonya. Saya akan membantu Nyonya. Saya akan mengumpulkan semua informasi yang Nyonya butuhkan, ucap Andra, matanya penuh kekaguman. Sejak saat itu, Fanny dan Andra mulai bekerja sama. Fanny menggunakan keahliannya untuk meretas sistem keuangan perusahaan Wibawa, menemukan semua kelemahan dan celah yang bisa ia manfaatkan. Ia juga menggunakan jaringan teman-temannya sesama investigator finansial untuk menyebarkan rumor tentang kebangkrutan perusahaan Wibawa. Rencana mereka berjalan dengan mulus. Dalam beberapa hari, harga saham perusahaan Wibawa anjlok drastis. Para investor panik dan mulai menjual saham mereka. Fanny dan Andra, dibantu oleh beberapa teman Fanny, membeli saham-saham itu secara perlahan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kendali atas perusahaan. Andra terkejut. Tapi Nyonya, itu adalah risiko yang sangat besar. Jika mereka tahu, kita akan hancur. Aku tidak takut, Andra. Aku sudah merencanakan semuanya. Aku akan menggunakan jaringan investigator finansialku untuk menyebarkan rumor ini, kata Fanny, matanya menyala. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang mereka anggap remeh ini akan menjadi wanita yang menghancurkan mereka. Andra terdiam. Ia melihat Fanny yang berbeda. Fanny yang ia kenal sebelumnya adalah seorang wanita yang polos dan penurut. Namun kini, ia adalah wanita yang berani, cerdas, dan penuh strategi. Ia adalah sang investigator yang bangkit dari tidurnya. Baik, Nyonya. Saya akan membantu Nyonya. Saya akan mengumpulkan semua informasi yang Nyonya butuhkan, ucap Andra, matanya penuh kekaguman. Sejak saat itu, Fanny dan Andra mulai bekerja sama. Fanny menggunakan keahliannya untuk meretas sistem keuangan perusahaan Wibawa, menemukan semua kelemahan dan celah yang bisa ia manfaatkan. Ia juga menggunakan jaringan teman-temannya sesama investigator finansial untuk menyebarkan rumor tentang kebangkrutan perusahaan Wibawa. Rencana mereka berjalan dengan mulus. Dalam beberapa hari, harga saham perusahaan Wibawa anjlok drastis. Para investor panik dan mulai menjual saham mereka. Fanny dan Andra, dibantu oleh beberapa teman Fanny, membeli saham-saham itu secara perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Arta dan Nyonya Wibawa panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menyalahkan satu sama lain. Pertengkaran hebat seringkali terjadi di antara mereka. Ini semua gara-gara kamu, Arta. Kamu tidak becus mengurus perusahaan, bentak Nyonya Wibawa. Aku? Ibu yang mengendalikan semuanya. Aku hanya boneka yang ibu permainkan, balas Arta. Dan ibu yang menyembunyikan semua kebenaran dariku. Ibu yang berbohong padaku. Nyonya Wibawa terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Arta, dengarkan ibu. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan siapa yang menghancurkan kita. Namun Arta tidak peduli. Hatinya sudah hancur. Ia tidak lagi bisa mempercayai ibunya. Ia tahu, ibunya hanya ingin menggunakan dia untuk mendapatkan kekuasaan. Pada malam hari, Arta menemui Fanny di perpustakaan. Ia melihat Fanny sedang duduk di depan laptop, matanya menatap tajam ke layar. Fanny, apakah kamu yang melakukan ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Fanny menatapnya. Kamu tahu jawabannya, Arta. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Fanny tertawa sinis. Kamu sudah lupa bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu sudah lupa bagaimana kamu menghinaku? Bagaimana ibumu memanggilku, pelayan bergaun pengantin? Arta terdiam. Aku minta maaf, Fanny. Sudah terlambat, Arta. Aku sudah tidak bisa lagi memaafkanmu.
Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan mimpi-mimpiku. Dan sekarang, aku akan menghancurkan hidupmu, jawab Fanny, matanya menyala. Aku tahu, aku salah. Aku adalah orang yang bodoh. Aku percaya pada kebohongan ibuku, ucap Arta. Tapi Fanny, aku juga korban. Aku adalah korban dari permainan ayahku dan ibuku. Mereka menjebakku. Mereka menggunakan aku. Fanny menatap Arta. Ia melihat keputusasaan di mata Arta. Ia tahu, Arta tidak berbohong. Ia juga adalah korban. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus melakukan apa, jawab Arta. Fanny bangkit dari kursinya dan menghampiri Arta. Kamu punya dua pilihan, Arta. Kamu bisa bersekutu denganku, dan kita akan menghancurkan ibumu bersama-sama. Atau, kamu bisa menolak, dan kamu akan hancur bersama ibumu. Arta terdiam. Ia menatap Fanny, dan ia melihat kekuatan yang terpancar dari mata wanita itu. Kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku akan membantumu. Aku akan bersekutu denganmu. Fanny tersenyum tipis. Pilihan yang tepat. Sekarang, kita harus bekerja sama. Kita harus membuat rencana yang sempurna. Dan kita akan menghancurkan mereka di acara sosial besar yang akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Acara sosial? Kenapa di sana? Tanya Arta. Karena di sana, semua orang penting akan berkumpul. Kita akan membongkar semua kebusukan keluargamu di hadapan semua orang. Kita akan menghancurkan reputasi mereka, dan membuat mereka kehilangan semuanya, jawab Fanny, suaranya penuh tekad. Tapi, apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada ibuku? Ibumu akan kehilangan semuanya. Dia akan kehilangan harta, reputasi, dan kekuasaannya. Dan kamu akan bebas. Kamu akan memulai hidup baru. Dan kamu akan belajar bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan, jawab Fanny, menatap Arta. Arta mengangguk. Ia tahu, Fanny mengatakan yang sebenarnya. Ia telah memilih jalan yang benar. Ia akan bersekutu dengan Fanny, dan ia akan memulai hidup baru. Sejak saat itu, Fanny, Andra, dan Arta mulai bekerja sama. Mereka menyusun rencana, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi untuk menjatuhkan keluarga Wibawa. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang investigator yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam. Fanny tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Ia memiliki sekutu, dan ia memiliki kekuatan. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan ia akan memulai permainannya, selangkah demi selangkah. Angin malam berhembus pelan, menembus jendela kamar Fanny. Di luar, keramaian ibu kota terlihat bagai lautan cahaya. Namun di dalam, suasana terasa tegang. Fanny, Arta, dan Andra duduk mengelilingi meja, dengan laptop yang menyala di tengahnya. Di layar, grafik harga saham perusahaan Wibawa terlihat seperti jurang yang curam, anjlok tanpa ampun. Rencana kita berhasil. Para investor sudah mulai panik dan menjual saham mereka, kata Fanny, matanya menatap tajam grafik itu. Tapi Nyonya Wibawa juga pasti sudah tahu, timpal Andra. Dia pasti akan segera melakukan serangan balik. Aku tahu, jawab Fanny, tapi kali ini, kita akan lebih cepat dari dia. Arta, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya parau. Kita akan membuat mereka semakin panik. Kita akan menyebarkan rumor bahwa perusahaan Wibawa sedang dalam penyelidikan kasus penggelapan pajak, jawab Fanny. Kita akan membuat para investor percaya bahwa perusahaan ini akan segera bangkrut. Tapi bagaimana caranya? Tanya Arta. Itu akan berbahaya. Tidak akan. Aku punya jaringan investigator finansial yang akan membantuku. Mereka akan menyebarkan rumor itu tanpa meninggalkan jejak, jawab Fanny, senyumnya dingin. Dan kamu
Arta, kamu akan membantuku untuk memanipulasi media. Kamu akan memberikan beberapa informasi palsu tentang kerugian perusahaan. Kita akan membuat mereka percaya bahwa kebangkrutan ini memang nyata. Arta terdiam. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Kamu harus bisa, Arta. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari jebakan ini. Kamu harus membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bukan boneka yang bisa dipermainkan, kata Fanny, matanya menatapnya dengan serius. Arta menelan ludah, ia tahu Fanny benar. Ia harus memilih, apakah ia akan bersekutu dengan Fanny, atau ia akan hancur bersama ibunya. Baik, Fanny. Aku akan melakukannya, katanya. Bagus, jawab Fanny. Sekarang, kita harus menyusun strategi. Kita harus bekerja sama. Kita harus membuat mereka percaya bahwa mereka sudah tidak punya harapan lagi. Sejak saat itu, Fanny, Arta, dan Andra mulai bekerja sama. Arta memberikan semua data yang ia miliki tentang kerugian perusahaan. Andra, dengan keahliannya, menyebarkan informasi itu ke media. Fanny, di sisi lain, menggunakan jaringannya untuk membuat rumor-rumor itu terdengar nyata. Dalam beberapa hari, berita tentang kebangkrutan perusahaan Wibawa menyebar di mana-mana. Para investor panik, harga saham anjlok hingga ke titik terendah. Nyonya Wibawa dan Arta tidak tahu harus berbuat apa. Mereka panik, mereka menyalahkan satu sama lain. Ini semua gara-gara kamu, Arta, bentak Nyonya Wibawa. Kamu tidak becus mengurus perusahaan. Aku? Ibu yang menyuruhku. Aku hanya mengikuti semua perintahmu, balas Arta. Ibu yang berbohong padaku. Ibu yang membuatku percaya bahwa aku pewaris sah keluarga ini. Nyonya Wibawa terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Arta, dengarkan ibu. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan siapa yang menghancurkan kita. Namun Arta tidak peduli. Hatinya sudah hancur. Ia tidak lagi bisa mempercayai ibunya. Ia tahu, ibunya hanya ingin menggunakan dia untuk mendapatkan kekuasaan. Pada malam hari, Arta menemui Fanny di perpustakaan. Ia melihat Fanny sedang duduk di depan laptop, matanya menatap tajam ke layar. Fanny, apakah kamu yang melakukan ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Fanny menatapnya. Kamu tahu jawabannya, Arta. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Fanny tertawa sinis. Kamu sudah lupa bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu sudah lupa bagaimana kamu menghinaku? Bagaimana ibumu memanggilku, pelayan bergaun pengantin? Arta terdiam. Aku minta maaf, Fanny. Sudah terlambat, Arta. Aku sudah tidak bisa lagi memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan mimpi-mimpiku. Dan sekarang, aku akan menghancurkan hidupmu, jawab Fanny, matanya menyala. Aku tahu, aku salah. Aku adalah orang yang bodoh. Aku percaya pada kebohongan ibuku, ucap Arta. Tapi Fanny, aku juga korban. Aku adalah korban dari permainan ayahku dan ibuku. Mereka menjebakku. Mereka menggunakan aku. Fanny menatap Arta. Ia melihat keputusasaan di mata Arta. Ia tahu, Arta tidak berbohong. Ia juga adalah korban. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus melakukan apa, jawab Arta. Fanny bangkit dari kursinya, dan menghampiri Arta. Kamu punya dua pilihan, Arta. Kamu bisa bersekutu denganku, dan kita akan menghancurkan ibumu bersama-sama. Atau, kamu bisa menolak, dan kamu akan hancur bersama ibumu. Arta terdiam. Ia menatap Fanny, dan ia melihat kekuatan yang terpancar dari mata wanita itu. Kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku akan membantumu. Aku akan bersekutu denganmu. Fanny tersenyum tipis. Pilihan yang tepat. Sekarang, kita harus bekerja sama. Kita harus membuat rencana yang sempurna. Dan kita akan menghancurkan mereka di acara sosial besar yang akan diadakan dalam beberapa hari lagi.
Acara sosial? Kenapa di sana? Tanya Arta. Karena di sana, semua orang penting akan berkumpul. Kita akan membongkar semua kebusukan keluargamu di hadapan semua orang. Kita akan menghancurkan reputasi mereka dan membuat mereka kehilangan semuanya. Jawab Fanny, suaranya penuh tekad. Tapi, apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada ibuku? Ibumu akan kehilangan semuanya. Dia akan kehilangan harta, reputasi, dan kekuasaannya. Dan kamu akan bebas. Kamu akan memulai hidup baru. Dan kamu akan belajar bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Jawab Fanny, menatap Arta. Arta mengangguk. Ia tahu, Fanny mengatakan yang sebenarnya. Ia telah memilih jalan yang benar. Ia akan bersekutu dengan Fanny, dan ia akan memulai hidup baru. Sejak saat itu, Fanny, Andra, dan Arta mulai bekerja sama. Mereka menyusun rencana, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi untuk menjatuhkan keluarga Wibawa. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang investigator yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam. Fanny tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia tidak takut. Ia memiliki sekutu, dan ia memiliki kekuatan. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan ia akan memulai permainannya, selangkah demi selangkah. Rencana Fanny berjalan seperti mesin jam yang telah diatur sempurna. Setelah Arta setuju bersekutu, alur permainan menjadi jauh lebih mudah. Bersama Andra, mereka menyusun strategi demi strategi untuk menjatuhkan Nyonya Wibawa. Arta, yang kini berada di pihak Fanny, menjadi sumber informasi tak terbatas dari dalam. Ia membocorkan setiap langkah ibunya, setiap rencana yang dibuat untuk menstabilkan kembali harga saham yang kini anjlok. Malam itu, saat Arta dan Fanny sedang menyusun rencana di perpustakaan, ponsel Arta berdering. Nama Lania tertera di layar. Arta menatap Fanny dengan pandangan bingung. "Aku harus bagaimana?" bisiknya. "Angkat saja. Beraktinglah seperti biasa," bisik Fanny. Arta mengangguk, lalu menekan tombol jawab. "Halo, Lania." "Arta, apa-apaan ini? Kenapa harga saham perusahaanmu anjlok?" "Aku sudah berinvestasi besar di sana." Suara Lania terdengar panik dari seberang telepon. Arta menoleh ke arah Fanny, memberikan tatapan meminta petunjuk. Fanny hanya mengangguk pelan. "Lania, tenanglah. Aku akan mengurusnya. Ini hanya masalah kecil. Ayahku selalu menghadapi hal ini," jawab Arta, suaranya dibuat setenang mungkin. "Masalah kecil apanya?" "Sahammu sudah turun lebih dari 50%. Aku bisa bangkrut." "Arta," teriak Lania. "Ayahmu sudah meninggal, dan kamu tidak punya pengalaman. Apa kamu yakin bisa mengurus ini?" Arta mengepalkan tangannya. Lania, wanita yang selama ini ia cintai, kini hanya peduli pada uang. Ia tidak peduli pada Arta, atau pada perasaannya. "Lania, tolong jangan panik. Aku akan mengurusnya. Percayalah padaku," jawab Arta. "Aku tidak bisa. Aku akan menarik semua investasiku. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini," teriak Lania, lalu memutuskan sambungan telepon. Arta menatap Fanny, matanya berkaca-kaca. "Lania, dia hanya peduli pada uang," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku sudah bilang padamu, Arta, dia tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai uangmu," jawab Fanny, suaranya lembut. "Dan ibumu juga sama. Mereka hanya memanfaatkanmu." Arta menunduk, air matanya menetes. Ia merasa bodoh. Ia merasa dirinya seperti boneka yang dipermainkan. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyenangkan orang-orang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. "Apa yang harus aku lakukan, Fanny?" tanyanya, suaranya parau. "Kamu harus menjadi dirimu sendiri, Arta. Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu lebih dari sekadar boneka. Kamu harus bangkit. Dan kamu harus membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik,"
jawab Fanny. Arta mengangguk. Ia tahu, Fanny mengatakan yang sebenarnya. Ia telah memilih jalan yang benar. Ia akan bersekutu dengan Fanny, dan ia akan memulai hidup baru. Pagi itu, Nyonya Wibawa terlihat panik. Ia mondar-mandir di ruang keluarga. Ponselnya terus menempel di telinga. Tidak. Jangan jual saham itu. Kita bisa mengatasinya, teriaknya. Namun, ia tidak bisa menghentikan para investor yang panik. Ada apa, Bu? Tanya Arta, yang kini telah bergabung dengan Fanny di ruang makan. Nyonya Wibawa menatapnya dengan mata penuh amarah. Ini semua gara-gara kamu. Kamu tidak becus mengurus perusahaan. Kamu tidak becus mengurus apa-apa. Arta menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa, Bu. Ibu yang memegang kendali. Ibu yang membuatku seperti ini, jawabnya. Nyonya Wibawa terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tahu, ia telah kehilangan kendali. Arta, tolong ibu. Bantu ibu untuk menstabilkan harga saham. Bagaimana caranya? Aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Aku hanya boneka yang ibu permainkan, jawab Arta. Aku tidak bisa membantumu, Bu. Aku tidak akan membiarkan ibu menghancurkan hidupku lagi. Nyonya Wibawa terhenyak. Ia menatap Arta, matanya dipenuhi rasa takut. Ia tahu, ia telah kehilangan putranya. Fanny tersenyum tipis. Ini adalah pukulan pertama. Mereka telah berhasil membuat Nyonya Wibawa kehilangan kendali. Kini, mereka akan melancarkan serangan berikutnya. Arta menoleh ke arah Fanny. Matanya menyiratkan kelegaan. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Ia tidak lagi harus menjadi boneka ibunya. Pada siang hari, Fanny dan Arta pergi ke kantor Arta. Mereka harus mengambil semua dokumen-dokumen penting sebelum Nyonya Wibawa menyadari bahwa mereka telah bersekutu. Andra sudah menunggu di sana, dengan sebuah tas besar. Semua dokumen sudah saya salin, Nyonya. Saya juga sudah mengunci semua file di komputer, kata Andra. Bagus, jawab Fanny. Sekarang, kita harus segera pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka bertiga bergegas keluar dari kantor. Di luar, Arta menoleh ke belakang, menatap gedung perusahaan Wibawa. Ia tahu, ia akan segera mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamanya. Fanny, apa yang akan terjadi pada perusahaan ini? Tanyanya. Perusahaan ini akan hancur, Arta. Semua kebohongan dan kejahatan akan terbongkar. Dan kamu akan bebas. Kamu akan memulai hidup baru, jawab Fanny. Arta mengangguk. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia akan memulai hidup baru, jauh dari kebohongan dan kekejaman. Sejak saat itu, Fanny, Arta, dan Andra tinggal di sebuah apartemen rahasia. Mereka bekerja siang dan malam, menyusun rencana untuk menjatuhkan Nyonya Wibawa. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang investigator yang siap membalas dendam, wanita yang akan menghancurkan kerajaan dari dalam. Ia tidak akan pernah menyerah, hingga semua kebenaran terungkap. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan itu adalah janji yang tak akan pernah ia ingkari. Langit Jakarta malam itu dihiasi bintang-bintang, seolah ikut merayakan sesuatu yang besar. Sebuah acara sosial megah diselenggarakan di hotel termewah di ibu kota, menandai ulang tahun perusahaan Wibawa yang ke-50. Lampu kristal berkilauan, musik klasik mengalun, dan para tamu, yang terdiri dari pengusaha, politikus, dan selebriti, mengenakan pakaian paling mewah mereka. Di tengah keramaian itu, Nyonya Wibawa berjalan dengan kepala tegak, berusaha menyembunyikan kepanikan yang menggerogoti hatinya. Ibu, semua orang menanyakan tentang harga saham, bisik Lania, yang mendampinginya. Wajahnya terlihat tegang, tidak seperti biasanya. Tenanglah, Lania. Ini hanya ujian. Kita akan melewati ini, jawab Nyonya Wibawa, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, suaranya bergetar. Ia tahu, ia sedang berada di ujung tanduk. Ia telah berusaha menghubungi Arta, namun teleponnya selalu tidak dijawab.
Ia tidak tahu apa yang terjadi pada putranya. Sementara itu, di sebuah sudut, Fanny, Arta, dan Andra menyaksikan semuanya dari jauh. Fanny mengenakan gaun hitam yang elegan, membuat kehadirannya bagai bayangan yang mengintai di balik keramaian. Arta mengenakan setelan jas yang rapi, namun wajahnya terlihat tegang. Andra, yang berada di samping mereka, memberikan isyarat bahwa semuanya sudah siap. Semua sudah terpasang. Nyonya, saya sudah mengendalikan sistem multimedia di sini, bisik Andra. Bagus, jawab Fanny, matanya menatap tajam ke arah Nyonya Wibawa. Sekarang, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba, Nyonya Wibawa berjalan menuju panggung, mikrofon di tangannya. Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Terima kasih sudah datang di acara ulang tahun perusahaan Wibawa yang ke-50. Kami tahu, kami sedang mengalami masa-masa sulit, namun kami yakin kami akan melewatinya. Kami akan membuktikan bahwa perusahaan Wibawa adalah perusahaan yang kuat, dan kami akan terus maju. Ucapnya, suaranya bergetar, namun ia berusaha tersenyum. Para tamu bertepuk tangan, namun di balik itu, mereka saling berbisik, mempertanyakan kebangkrutan perusahaan Wibawa. Fanny tahu, ini adalah saat yang tepat. Ia memberikan isyarat pada Andra. Andra mengangguk, lalu menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, layar besar di belakang Nyonya Wibawa menyala. Musik yang tadinya mengalun lembut, kini digantikan oleh suara Fanny. Suara yang bergetar namun penuh kekuatan. Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Selamat datang di acara kehancuran keluarga Wibawa. Suara Fanny menggema di seluruh ruangan. Para tamu terdiam. Mereka menoleh ke arah layar, bingung. Nyonya Wibawa, yang terkejut, menoleh ke belakang, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Matikan sekarang juga, teriaknya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di layar, muncul video dan dokumen yang membongkar semua kejahatan finansial keluarga Wibawa. Penggelapan dana, pencucian uang, dan transaksi ilegal, semua ditampilkan secara detail. Lalu, sebuah video menampilkan Arta yang sedang bermesraan dengan seorang wanita lain yang sama sekali bukan Lania, sambil menggendong seorang anak laki-laki. Video itu mengejutkan semua orang. Itu Arta, bisik seorang tamu. Lania, yang berada di samping Nyonya Wibawa, terkejut. Matanya membelalak, air matanya menetes. Arta, kamu. Tunggu. Itu tidak benar, teriak Nyonya Wibawa. Ini semua fitnah. Fitnah? Bukankah itu bukti yang kamu cari? Suara Fanny menggema. Aku adalah istri dari Arta, wanita yang kamu hina, yang kamu anggap remeh. Tapi hari ini, aku akan membuktikan padamu bahwa wanita yang kamu hina akan menjadi wanita yang paling kamu takuti. Di layar, muncul sebuah laporan DNA yang membuktikan bahwa Arta bukanlah putra kandung Tuan Wibawa. Dokumen itu menunjukkan bahwa Nyonya Wibawa telah berkhianat pada suaminya dan menggunakan Arta sebagai pion untuk mendapatkan warisan. Wajah Nyonya Wibawa memucat. Ia gemetar. Ia tahu, ia telah kalah. Ia menatap Arta, yang kini berjalan menuju panggung. Fanny, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Arta, suaranya bergetar. Karena aku harus melakukannya. Arta, aku tidak punya pilihan lain, jawab Fanny. Ia berjalan menuju panggung, berdiri di samping Arta. Ibu, apakah itu benar? Apakah aku bukan putramu? Tanya Arta, menatap ibunya. Nyonya Wibawa terdiam. Air matanya menetes. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata putranya. Arta merasa hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini, ia telah hidup dalam kebohongan. Ia telah menjadi boneka yang dipermainkan. Ia merasa dirinya bodoh. Kalian lihat? Dia adalah boneka. Dia hanyalah korban dari keserakahan ibunya, kata Fanny, menatap para tamu. Dan dia juga korban dari permainan ayahnya. Ayahnya menjebakku dalam pernikahan ini, hanya untuk menguji seberapa kuat aku. Dan aku akan membuktikan padamu, bahwa aku lebih kuat dari yang kamu kira. Para tamu terdiam. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka baru saja menyaksikan kehancuran keluarga Wibawa.
sebuah keluarga yang mereka puja. Nyonya Wibawa terhuyung-huyung. Ia merasa pusing. Tiba-tiba, ia jatuh pingsan. Lania, yang terkejut, berlari ke arahnya. "Ibu, bangun, Bu." Fanny menatap mereka dengan dingin. Ia tidak merasa kasihan. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang, ia akan menghancurkan hidup mereka. "Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Fanny," bisik Artha. "Belum, Artha. Aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan," jawab Fanny, suaranya penuh tekad. "Aku akan mendapatkan keadilan. Dan aku akan membuktikan pada mereka bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang." Di tengah keramaian itu, Fanny dan Artha berdiri tegak. Fanny, sang investigator yang bangkit dari tidurnya, kini telah menjadi ratu yang menghancurkan kerajaan dari dalam. Dan Artha, yang tadinya adalah boneka yang dipermainkan, kini telah menemukan jalannya menuju kebebasan. Mereka telah berhasil. Mereka telah menghancurkan keluarga Wibawa. Namun, mereka tahu, perjalanannya belum berakhir. Mereka akan memulai hidup baru, jauh dari kebohongan dan kekejaman. Dan mereka akan membuktikan pada dunia, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Suara riuh di Grand Ballroom Hotel termewah di Jakarta seketika senyap, bagai air bah yang tiba-tiba membeku. Layar raksasa yang menayangkan skandal keluarga Wibawa, laporan DNA, dan video perselingkuhan Artha kini mati, menyisakan keheningan yang mencekam. Nyonya Wibawa tergeletak di lantai, tak sadarkan diri, sementara Lania berteriak histeris, diselimuti kebingungan dan amarah. Puluhan pasang mata, dari pengusaha kakap hingga wartawan media, kini tertuju pada Fanny dan Artha yang berdiri di panggung. Di tengah tatapan itu, Artha tiba-tiba meraih mikrofon. Fanny menoleh, kaget. Ini tidak ada dalam rencana mereka. Artha menatap kerumunan yang membisu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja terlepas dari raganya. "Semua ini, semua yang kalian lihat adalah benar," ucap Artha, suaranya bergetar namun jelas. Kerumunan berbisik, kaget. Lania yang baru saja berdiri terhuyung lagi. "Aku memang memiliki seorang anak. Ibuku memang berkhianat pada ayahku. Dan aku memang bukan pewaris yang sah. Tapi semua yang kalian lihat bukan seluruh kebenarannya." Fanny mengepalkan tangannya. Ia ingin merebut mikrofon dari Artha. Apa yang ia lakukan? Apa Artha akan menghancurkan segalanya? Semua kekejaman yang kulakukan pada Fanny, semua penghinaan yang ia dapatkan, semua ini adalah bagian dari sebuah ujian sadis yang dirancang oleh ayahku. Lanjut Artha, suaranya kini meninggi, menahan gejolak emosi. "Ayahku, Tuan Wibawa, tidak pernah ingin aku menjadi pewarisnya. Ia tahu aku bukan putranya. Ia ingin mencari seorang penerus yang kejam dan tanpa ampun, yang takkan goyah oleh segala badai. Dan ia menemukan Fanny, wanita yang dipaksanya menikah denganku, sebagai pion dalam ujian keji ini." Para tamu terdiam, bingung. Wartawan mencatat setiap kata Artha dengan cepat. Fanny, yang berdiri di samping Artha, kini merasa seluruh tubuhnya membeku. Ujian? Apa yang Artha katakan? Ayahku ingin Fanny merasakan penderitaan. Ia ingin Fanny menghadapi semua kekejaman keluargaku agar ia menjadi kuat. Ayahku memberiku sebuah perintah untuk mengabaikan Fanny, untuk menyakitinya, untuk menguji batas ketahanannya. Aku melakukannya. Aku melakukannya karena aku percaya. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan padanya bahwa aku layak menjadi putranya. Lania, yang mendengarkan Artha, terhuyung, air matanya menetes. "Artha, jadi semua ini hanya akting?" tanyanya, suaranya parau. "Ya, Lania, kamu, dan semua penghinaan yang kami lakukan padanya, semua itu adalah bagian dari uji ketahanan ini." Artha berteriak, air mata mengalir di pipinya. "Aku melakukannya. Aku mempermainkan Fanny dan orang lain demi membuktikan diriku pada ayahku. Aku tahu, aku bodoh. Aku tahu, aku jahat. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Fanny merasakan gejolak hebat di dadanya. Amarah, kebingungan, dan rasa sakit bercampur aduk.
Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Jadi, semua ini adalah sandiwara? Ia telah dipermainkan? Ia telah menjadi pion dalam permainan yang lebih besar. Dan kali ini, ia bukan lagi pion yang akan mendapatkan warisan, melainkan pion yang akan dihancurkan. Ia maju, merebut mikrofon dari tangan Artha. Ia menatap kerumunan yang membisu, matanya menyala. Tidak, ini semua omong kosong, teriaknya. Jangan percaya padanya. Dia berbohong. Mereka hanya ingin menyelamatkan diri. Mereka hanya ingin lari dari kenyataan. Mereka hanya ingin menyembunyikan kebusukan mereka. Fanny membuka laptopnya, yang sudah terhubung ke proyektor. Layar yang tadinya kosong, kini menampilkan sebuah video baru. Ini adalah bukti yang tidak bisa kalian sangkal, teriak Fanny, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ini adalah video rekaman dari kamera tersembunyi. Rekaman ini menunjukkan Nyonya Wibawa dan Artha yang sedang menyusun rencana untuk mengelabui Tuan Wibawa. Di layar, Nyonya Wibawa terlihat sedang duduk dengan Artha. Kau harus ingat, Artha, ayahmu tidak akan pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai pekerjaannya. Dia ingin menjadikanmu boneka, dan kamu harus menerimanya, kata Nyonya Wibawa, suaranya dingin. Aku tahu, Bu. Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi boneka. Dan aku akan mengambil semua hartanya. Aku tidak akan membiarkan wanita itu, Fanny, mengambilnya, jawab Artha. Para tamu terkejut. Mereka menatap Artha, yang kini membeku di tempatnya. Artha tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan. Ia telah bersekutu dengan Fanny, dan Fanny kini telah menghancurkannya. Sekarang, kalian tahu yang sebenarnya, kata Fanny, matanya menatap tajam ke arah kerumunan. Mereka tidak pernah peduli padaku. Mereka tidak pernah peduli pada siapapun. Mereka hanya peduli pada kekuasaan. Mereka hanya peduli pada uang. Dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kerumunan terdiam. Shock. Nyonya Wibawa, yang baru saja sadar, menatap Fanny dengan mata penuh kebencian. Kamu monster. Kamu menghancurkan kami. Aku yang monster? Bukankah kamu yang monster, Nyonya? Kamu yang menyembunyikan kebenaran dari putramu sendiri. Kamu yang menggunakan putramu sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Kamu yang menghina aku, yang merendahkan aku, yang menjadikan aku wanita murahan, teriak Fanny, air matanya mengalir. Aku hanya membalaskan dendamku. Aku hanya ingin keadilan. Di tengah keramaian itu, Fanny dan Artha berdiri tegak, dengan air mata yang membasahi pipi. Fanny, sang investigator yang bangkit dari tidurnya, kini telah menjadi ratu yang menghancurkan kerajaan dari dalam. Dan Artha, yang tadinya adalah boneka yang dipermainkan, kini telah menemukan jalannya menuju kebebasan, meskipun itu harus dibayar mahal. Mereka telah berhasil. Mereka telah menghancurkan keluarga Wibawa. Namun, mereka tahu, perjalanannya belum berakhir. Mereka akan memulai hidup baru, jauh dari kebohongan dan kekejaman. Dan mereka akan membuktikan pada dunia, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Suara gemuruh obrolan kembali memenuhi ballroom, namun kali ini bukan obrolan biasa. Bisik-bisik yang berisi kengerian dan rasa terkejut bergema di antara para tamu. Nyonya Wibawa, yang sudah sadar, kini duduk di kursi roda dengan wajah pucat pasi. Lania, yang tak henti menangis, hanya bisa menatap Artha dan Fanny dari kejauhan. Panggung yang tadinya menjadi tempat perayaan, kini telah berubah menjadi arena penghakiman. Fanny, yang masih memegang mikrofon, menatap Artha yang berdiri di sampingnya. Artha menunduk, matanya menatap kosong ke lantai. Ia terlihat hancur, dan Fanny tahu, ini bukan akting. Kebenaran telah menghancurkannya. Namun, Fanny tak punya waktu untuk merasa iba. Ini adalah waktu terakhirnya untuk melancarkan serangan. Aku masih belum selesai, ucap Fanny, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ia menatap Nyonya Wibawa dengan tatapan penuh kekuatan. Nyonya Wibawa, kamu berani berbohong pada semua orang. Kamu berani memanipulasi putramu sendiri, dan kamu berani menghinaku. Tapi hari ini, aku akan membuktikan padamu,
bahwa kebenaran akan selalu menang. Fanny mengambil sebuah flash disk dari sakunya dan memberikannya pada Andra. Andra, yang sudah siap, langsung memasukkannya ke laptop. Di layar, muncul sebuah video baru. Ini adalah rekaman video dari beberapa tahun yang lalu, kata Fanny. Ini adalah rekaman saat Nyonya Wibawa bersekongkol dengan direktur keuangan untuk menggelapkan dana proyek. Di layar, Nyonya Wibawa terlihat sedang berbicara dengan direktur keuangan. Aku tidak peduli, yang penting kita dapat uang. Aku akan membuat Arta tidak tahu apa-apa. Lagi pula, dia tidak lebih dari boneka. Suara Nyonya Wibawa terdengar jelas. Wajah Nyonya Wibawa memucat. Ia menatap Arta, yang kini menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Jadi, semua yang ibu lakukan, hanya untuk uang, bisik Arta. Tidak, Arta. Ibu tidak seperti itu, teriak Nyonya Wibawa, suaranya bergetar. Dia bohong. Dia memanipulasi semuanya. Tidak perlu berbohong lagi, Nyonya, kata Fanny. Aku punya bukti yang lebih kuat. Fanny kembali mengambil flash disk dari sakunya dan memberikannya pada Andra. Kali ini, Andra langsung memutarnya. Di layar, muncul sebuah video yang menunjukkan Nyonya Wibawa sedang berbicara dengan Lania. Aku akan memberimu uang, Lania. Kamu hanya perlu membuat Arta tidak mencintai Fanny. Buatlah dia membenci Fanny. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Suara Nyonya Wibawa terdengar jelas. Lania terkejut, air matanya mengalir. Ia tidak menyangka Nyonya Wibawa akan berkhianat padanya. Ia menatap Nyonya Wibawa, matanya penuh amarah. Ibu, jadi ibu juga berkhianat padaku. Nyonya Wibawa terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia telah terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Sekarang, kalian tahu yang sebenarnya, kata Fanny, matanya menatap tajam ke arah kerumunan. Mereka tidak pernah peduli pada siapapun. Mereka hanya peduli pada kekuasaan. Mereka hanya peduli pada uang. Dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kerumunan terdiam, shock. Nyonya Wibawa, yang sudah sadar, menatap Fanny dengan mata penuh kebencian. Kamu monster. Kamu menghancurkan kami. Aku yang monster? Bukankah kamu yang monster, Nyonya? Kamu yang menyembunyikan kebenaran dari putramu sendiri. Kamu yang menggunakan putramu sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Kamu yang menghina aku, yang merendahkan aku, yang menjadikan aku wanita murahan. Teriak Fanny, air matanya mengalir. Aku hanya membalaskan dendamku. Aku hanya ingin keadilan. Di tengah keramaian itu, Fanny dan Arta berdiri tegak, dengan air mata yang membasahi pipi. Fanny, sang investigator yang bangkit dari tidurnya, kini telah menjadi ratu yang menghancurkan kerajaan dari dalam. Dan Arta, yang tadinya adalah boneka yang dipermainkan, kini telah menemukan jalannya menuju kebebasan, meskipun itu harus dibayar mahal. Mereka telah berhasil. Mereka telah menghancurkan keluarga Wibawa. Namun, mereka tahu, perjalanannya belum berakhir. Mereka akan memulai hidup baru, jauh dari kebohongan dan kekejaman. Dan mereka akan membuktikan pada dunia, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Setelah acara, Fanny, Arta, dan Andra meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke apartemen rahasia yang sudah disiapkan. Di sana, mereka hanya bisa diam, membiarkan semuanya mencerna. Arta duduk di sofa, menunduk, tak berani menatap Fanny. Aku minta maaf, Fanny. Aku bodoh. Aku percaya pada kebohongan ibuku, bisiknya. Fanny duduk di sampingnya. Aku tahu, Arta. Aku juga bodoh. Aku percaya pada kebohongan ayahmu. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Arta. Aku tidak tahu, Arta. Tapi aku yakin, kita akan baik-baik saja, jawab Fanny, menatapnya. Arta mengangguk. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia akan memulai hidup baru. Dan ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Namun, di tengah semua itu, Fanny merasa hampa. Kemenangannya terasa pahit. Ia telah menghancurkan sebuah keluarga,
dan ia telah menjadi wanita yang ia benci. Ia telah menjadi ratu yang tanpa ampun. Ia menatap Arta, matanya berkaca-kaca. Arta, apakah kita akan baik-baik saja? Arta mengangguk, lalu memeluk Fanny. Kita akan baik-baik saja, Fanny. Kita akan baik-baik saja. Fanny membalas pelukan Arta. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati dari sekutu tak terduga. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan seseorang yang bisa ia percaya. Sejak saat itu, Fanny dan Arta memulai hidup baru. Mereka berdua, bersama Andra, membangun perusahaan baru. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas kejujuran dan ketulusan. Fanny, sang investigator yang bangkit dari tidurnya, kini telah menjadi ratu yang berkuasa. Dan Arta, yang tadinya adalah boneka yang dipermainkan, kini telah menjadi pria yang bertanggung jawab, yang siap menghadapi semua tantangan hidup. Mereka telah berhasil. Mereka telah mendapatkan keadilan. Dan mereka akan membuktikan pada dunia bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Kemenangan yang diraih Fanny terasa bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia berhasil menghancurkan kebohongan dan kekejaman yang menimpanya. Ia mendapatkan kebebasan, reputasi keluarga Wibawa hancur, dan Nyonya Wibawa beserta Lania telah kehilangan segalanya. Namun, di sisi lain, hati Fanny terasa hampa. Ia telah menjadi wanita yang ia benci. Ia telah menjadi ratu yang tanpa ampun, yang menghancurkan semua yang ada di depannya, bahkan suaminya sendiri. Setelah konfrontasi terakhir, Fanny dan Arta kembali ke apartemen rahasia. Suasana terasa canggung. Mereka tidak lagi saling berdebat, tidak ada lagi hinaan yang dilontarkan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyelimuti mereka. Fanny, aku tidak tahu harus berkata apa, bisik Arta, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Fanny menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Arta. Ia tahu, Arta tidak berbohong. Aku tahu, Arta. Aku juga minta maaf, jawab Fanny, air matanya menetes. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkanmu. Aku hanya ingin keadilan. Arta mengangguk. Aku tahu. Dan kamu benar. Kita pantas mendapatkan ini. Mereka berdua duduk di sofa, diam. Tiba-tiba, Bibi Sri datang, membawa sebuah amplop. Wajahnya terlihat sedih. Non Fanny, Tuan Wibawa berpesan, jika Non Fanny berhasil, Bibi harus memberikan surat ini pada Non. Fanny mengambil surat itu, hatinya berdebar. Ia membuka amplop itu, dan membaca isinya. Jantungnya terasa berhenti berdetak saat ia membaca kata demi kata. Surat itu berbunyi, Fanny, jika kamu membaca surat ini, itu artinya kamu telah membuktikan dirimu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat. Kamu adalah wanita yang tanpa ampun. Kamu telah berhasil menghancurkan anakku, dan wanita yang dicintainya. Kamu telah berhasil melewati semua ujian keji yang kuberikan padamu. Fanny gemetar. Tangannya terasa dingin. Ujian? Bisiknya. Suaranya parau. Ya, Fanny. Ujian. Aku sengaja menjebakmu dalam pernikahan ini. Aku sengaja membuatmu menderita. Aku sengaja membuatmu menjadi wanita yang kejam. Karena aku tahu, untuk menguasai kerajaan ini, kamu harus menjadi ratu yang tanpa ampun. Aku tahu, putraku tidak akan pernah bisa menjadi pewaris yang pantas. Dia terlalu lemah. Dia terlalu bodoh. Karena itu, aku memilihmu. Aku menjadikannya boneka, dan menjebakmu dalam permainan keji ini, hanya untuk melihat seberapa kuat kamu. Dan kamu telah membuktikan padaku, bahwa kamu adalah ratu yang pantas untuk tahta ini. Fanny terhenyak. Air matanya mengalir deras. Jadi, semua ini adalah sandiwara? Ia telah dipermainkan? Ia telah menjadi pion dalam permainan yang lebih besar? Arta, yang melihat Fanny menangis, merebut surat itu dari tangannya. Ia membacanya, dan wajahnya memucat. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Ayah, dia monster.
Dia menjebak kita, Artha. Dia menjebak kita semua. Kita hanyalah pion dalam permainan yang kejam, jawab Fanny. Air matanya mengalir. Artha memeluk Fanny. Aku minta maaf, Fanny. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tahu, Artha. Aku tahu, bisik Fanny, membalas pelukan Artha. Mereka berdua menangis. Kemenangan yang mereka raih terasa hampa. Mereka telah menghancurkan sebuah keluarga, namun mereka juga telah menjadi korban. Mereka telah kehilangan segalanya, termasuk diri mereka sendiri. Di tengah semua itu, Fanny merasa hampa. Ia telah mendapatkan kebebasan, namun ia juga telah kehilangan jiwanya. Ia telah menjadi wanita yang ia benci. Wanita yang kejam, yang tanpa ampun. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, Fanny melihat secercah harapan. Ia melihat Artha yang berubah. Artha yang dulunya arogan dan kejam, kini menjadi pria yang bertanggung jawab dan penuh penyesalan. Ia melihat Andra, yang selalu berada di sisinya. Dan ia melihat Bibi Sri, yang selalu mendukungnya. Ia tidak sendirian. Ia memiliki orang-orang yang mencintainya. Dan ia akan menggunakan kekuatannya untuk membangun kembali hidupnya, jauh dari kebohongan dan kekejaman. Ia akan memulai hidup baru. Dan ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi wanita yang baik, wanita yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Beberapa hari kemudian, Fanny dan Artha mengadakan konferensi pers. Mereka menceritakan semuanya, tentang kebohongan dan kekejaman keluarga Wibawa. Mereka juga menceritakan tentang wasiat Tuan Wibawa yang asli, yang menyatakan bahwa Fanny adalah pewaris yang sah. Publik terkejut. Mereka tidak menyangka, keluarga Wibawa yang mereka puja, ternyata menyimpan begitu banyak rahasia kotor. Nyonya Wibawa dan Lania kehilangan segalanya. Mereka kehilangan harta, reputasi, dan kekuasaan. Namun, di tengah semua itu, Fanny dan Artha mendapatkan dukungan dari banyak orang. Mereka mendapatkan dukungan dari investor kecil yang telah kehilangan uang mereka. Mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang yang telah menjadi korban dari kejahatan keluarga Wibawa. Fanny dan Artha memutuskan untuk tidak mengambil alih perusahaan Wibawa. Mereka menjual semua aset yang tersisa dan mengembalikan uangnya pada para investor yang telah menjadi korban. Mereka ingin memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka mendirikan sebuah perusahaan baru, sebuah perusahaan yang dibangun di atas kejujuran dan ketulusan. Perusahaan yang membantu orang-orang yang tertindas. Perusahaan yang akan menjadi simbol keadilan. Fanny, sang investigator yang bangkit dari tidurnya, kini telah menjadi ratu yang berkuasa. Dan Artha, yang tadinya adalah boneka yang dipermainkan, kini telah menjadi pria yang bertanggung jawab, yang siap menghadapi semua tantangan hidup. Mereka telah berhasil. Mereka telah mendapatkan keadilan. Dan mereka akan membuktikan pada dunia, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Setelah badai berlalu, langit kehidupan Fanny tidak serta-merta cerah. Kemenangannya terasa hampa, bagai kue manis yang dihias cantik namun berasa pahit. Ia telah menghancurkan keluarga Wibawa, membalaskan semua dendamnya, namun ia juga merasa kehilangan. Ia telah menjadi wanita yang kejam, yang tanpa ampun, dan ia tidak tahu apakah ia bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Malam itu, saat Artha dan Fanny sedang menyusun rencana untuk perusahaan baru mereka, pintu apartemen diketuk. Andra masuk, wajahnya terlihat serius. "Nyonya, ada seorang pria yang ingin bertemu dengan Nyonya. Dia bilang, dia punya sesuatu yang penting untuk Nyonya." Fanny terdiam. "Siapa dia, Andra?" Dia adalah putra Bibi Sri. Dia seorang pengacara," jawab Andra. Fanny terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Bibi Sri memiliki seorang putra.
Ia mengangguk, lalu Andra mempersilakan pria itu masuk. Seorang pria tinggi dengan setelan rapi masuk ke dalam. Wajahnya terlihat familiar. Fanny menyadari, ia adalah pria yang sama yang ia lihat saat ia melihat Arta keluar dari kantor. Dia adalah pria yang selalu berada di sisi Arta, yang selalu memberikan saran-saran bijak. Selamat malam, Nyonya Fanny. Saya Bagas, pengacara. Dan saya adalah putra dari Bibi Sri, ucapnya, suaranya tenang dan penuh wibawa. Selamat malam, Tuan Bagas. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Fanny, suaranya bergetar. Saya datang untuk membantu Nyonya, jawab Bagas. Saya tahu semua yang terjadi. Bibi Sri, ibu saya, sudah menceritakan semuanya. Apa yang Anda maksud? Saya juga adalah bagian dari rencana Tuan Wibawa, ucap Bagas, matanya menatap Fanny dengan serius. Tuan Wibawa meminta saya untuk mengawasi Nyonya, dan juga Arta. Saya adalah saksi dari semua kekejaman yang Nyonya Wibawa dan Arta lakukan pada Nyonya. Fanny terkejut. Jadi, ia tidak hanya diawasi oleh Andra, tetapi juga oleh Bagas. Ia merasa dirinya seperti boneka yang dipermainkan. Ia tidak tahu harus merasa marah atau sedih. Saya tahu, Nyonya pasti bingung, kata Bagas. Tapi saya ingin Nyonya tahu, bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati Nyonya. Saya akan membantu Nyonya. Saya akan membantu Nyonya untuk membangun kembali hidup Nyonya. Kenapa? Kenapa Anda begitu baik padaku? Tanya Fanny, air matanya menetes. Karena Nyonya adalah wanita yang kuat. Nyonya pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan saya jatuh cinta pada Nyonya sejak pertama kali saya melihat Nyonya, ucap Bagas, suaranya lembut. Arta, yang mendengar pengakuan Bagas, terdiam. Ia menatap Fanny dan Bagas. Hatinya terasa sakit. Ia tahu, ia telah kehilangan Fanny. Ia tahu, ia tidak pantas untuk Fanny. Fanny terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Bagas mencintainya. Ia menatap Bagas, matanya berkaca-kaca. Tapi, aku sudah menikah, bisiknya. Saya tahu. Tapi saya tahu, pernikahan Nyonya hanyalah formalitas. Dan saya yakin, Nyonya juga tidak mencintai Arta, jawab Bagas. Saya tahu, Nyonya adalah wanita yang tulus. Saya tidak akan pernah membiarkan Nyonya menderita lagi. Fanny menatap Bagas. Ia melihat ketulusan di mata pria itu. Ia melihat cinta yang tulus, cinta yang tidak didasarkan pada uang atau kekuasaan. Arta, yang melihat itu, berdiri dari kursinya. Fanny, aku mengerti. Aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari aku, ucapnya, lalu pergi. Fanny menatap punggung Arta yang menghilang. Ia tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Ia telah menemukan cinta sejati, namun ia juga telah kehilangan orang yang telah menjadi sekutunya. Jangan sedih, Nyonya. Arta akan baik-baik saja, bisik Bagas. Dia akan memulai hidup baru. Dan dia akan belajar bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Fanny mengangguk. Ia tahu, Bagas benar. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Ia harus memulai hidup baru. Sejak saat itu, Fanny dan Bagas mulai menjalin hubungan. Bagas membantu Fanny membangun perusahaan barunya. Ia juga membantu Fanny untuk menghadapi semua masalah hukum yang muncul. Bagas adalah pahlawan yang tak terduga, yang selalu berada di sisinya. Fanny merasa dirinya kembali hidup. Ia bukan lagi gadis polos yang dipermainkan. Ia adalah seorang wanita yang berkuasa, yang penuh dengan cinta. Ia telah menemukan cintanya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan ia akan membuktikan pada dunia bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan.
Setahun telah berlalu sejak kehancuran keluarga Wibawa. Kehidupan Fanny kini bagai kanvas kosong yang dipenuhi warna-warna cerah. Ia tidak lagi tinggal di sangkar emas yang penuh kebencian itu, melainkan di sebuah apartemen sederhana yang terasa lebih seperti rumah. Perusahaan konsultasi finansial yang ia bangun bersama Bagas telah berkembang pesat, menjadi mercusuar keadilan bagi para korban kejahatan korporat. Fanny tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tapi juga menemukan tujuan hidup baru. Suatu sore, saat Fanny sedang sibuk dengan dokumen di kantornya, Bagas masuk dengan 2 cangkir kopi panas. Ia meletakkan salah satunya di meja Fanny, lalu duduk di hadapannya. "Kamu harus istirahat, Fanny. Kamu sudah bekerja terlalu keras," ucap Bagas. Senyumnya yang hangat selalu berhasil membuat hati Fanny tenang. Fanny membalas senyumnya. "Aku baik-baik saja, Bagas. Aku hanya ingin menyelesaikan laporan ini. Ada klien baru yang membutuhkan bantuan kita." "Aku tahu. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa," kata Bagas, tangannya mengusap tangan Fanny. "Kamu telah membuktikan pada mereka bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang." Fanny terdiam. Kata-kata Bagas mengingatkannya pada masa lalu. Ia masih ingat bagaimana Nyonya Wibawa menghinanya, bagaimana Arta mempermainkannya, bagaimana ia dipaksa untuk menjadi boneka. Namun, semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu, Bagas. Kamu adalah pahlawan yang tak terduga. Kamu adalah secercah cahaya di tengah kegelapan," bisik Fanny, air matanya menetes. Bagas menghapus air mata Fanny dengan lembut. "Aku hanya melakukan tugasku. Kamu yang pantas mendapatkan semua ini." Tiba-tiba, pintu kantor Fanny terbuka. Andra masuk, wajahnya terlihat serius. "Nyonya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nyonya. Dia bilang, dia punya sesuatu yang penting untuk Nyonya." Fanny terdiam. "Siapa dia, Andra?" Dia adalah Arta," jawab Andra. Jantung Fanny berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Bagas, matanya dipenuhi keraguan. Bagas mengangguk pelan. "Temui dia, Fanny. Ini adalah saatnya kamu menutup bab masa lalumu." Fanny mengangguk. Ia tahu, Bagas benar. Ia harus menghadapi Arta. Ia harus menutup bab ini, sebelum ia bisa memulai bab baru. Arta berdiri di ruang tunggu, wajahnya terlihat kurus dan lelah. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Matanya menatap Fanny dengan pandangan penuh penyesalan. "Fanny, aku minta maaf," bisik Arta. "Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Tapi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Fanny menatapnya. "Terima kasih untuk apa, Arta?" "Terima kasih sudah membuka mataku. Terima kasih sudah menunjukkan padaku bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih sudah menunjukkan padaku bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan," jawab Arta, suaranya bergetar. Aku telah memulai hidup baru, Fanny. Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil. Aku belajar untuk menjadi pria yang bertanggung jawab." Fanny terdiam. Ia melihat Arta yang berbeda. Arta yang dulunya arogan dan kejam, kini menjadi pria yang rendah hati dan penuh penyesalan. "Aku juga ingin memberitahumu, Fanny. Lania, dia sudah menikah dengan pria lain." "Ibuku, dia sudah tidak ada," bisik Arta, suaranya parau. "Aku turut berduka cita," jawab Fanny, hatinya terasa sakit. Ia tahu, meskipun Nyonya Wibawa kejam, ia juga adalah korban dari keserakahan. "Aku ingin kamu tahu, Fanny. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya iri padamu. Aku iri karena kamu punya keberanian untuk menjadi dirimu sendiri.
Aku iri karena kamu punya kekuatan untuk bangkit dari penderitaan. Dan aku iri karena kamu punya cinta yang tulus, ucap Arta, matanya berkaca-kaca. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Fanny. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Fanny meneteskan air mata. Aku maafkan kamu, Arta. Aku maafkan semuanya. Arta tersenyum tipis. Terima kasih, Fanny. Terima kasih. Arta lalu pergi, meninggalkan Fanny seorang diri. Fanny menatap punggung Arta yang menghilang. Hatinya terasa ringan. Ia telah memaafkan Arta. Ia telah melepaskan semua kebencian di hatinya. Dan ia tahu, ia telah siap untuk memulai bab baru. Bagas masuk dan memeluk Fanny. Kamu sudah baik-baik saja? Fanny mengangguk, lalu membalas pelukan Bagas. Aku baik-baik saja. Aku sudah siap untuk memulai hidup baru. Bagas tersenyum, lalu mengecup kening Fanny. Aku tahu, Fanny. Aku tahu. Mereka berdua lalu pergi, meninggalkan kantor. Di luar, langit terlihat cerah. Sinar matahari terasa hangat, seolah merayakan kehidupan baru Fanny. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Ia tidak lagi terbebani oleh bayangan-bayangan buruk. Ia kini adalah Fanny, wanita yang tak pernah mereka sangka. Wanita yang kuat, berkuasa, dan penuh cinta. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang mereka hina akan menjadi wanita yang paling mereka takuti. Dan ia akan terus maju, membangun hidupnya, dan menjadi simbol keadilan bagi semua orang.